يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan-kebaikannya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepadanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan selain puasa adalah beristighfar di waktu sahur. Walaupun kegiatan istighfar atau amalan ini tidaklah khusus untuk Ramadan saja, tapi secara khusus disebutkan tentang waktu sahur, karena ketika di bulan Ramadan kita sering mendapatkan waktu sahur ini dalam keadaan kita tersadar. Oleh karenanya jangan lewatkan waktu ini untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 15, 16 dan 17. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Allah berfirman yang artinya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada hal tersebut? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan ada pasangan-pasangan yang suci, istri-istri yang disucikan, dan di sana juga ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Siapa mereka tersebut? Orang-orang yang bertakwa tadi, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami untuk kami dan jagalah kami dari azab neraka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang taat beribadah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, serta mereka itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah,
Jadi kegiatan istighfar di waktu sahur ini merupakan ciri orang-orang yang bertakwa yang mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, ya kenapa ini saya ingatkan untuk kita lakukan, ya, padahal ini juga merupakan hal yang juga dianjurkan di setiap waktu, di setiap hari. Hanya saja kita katakan tadi, kita lebih banyak mendapatkan, bahkan kita dapati diri kita dalam kondisi waktu sahur ini kita dalam keadaan tersadar. Maka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut ini sangatlah mungkin. Ini sangatlah mungkin. Dalil yang senada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat yaitu ayat 18, Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Demikian. Dan disebutkan juga ini adalah ciri orang-orang yang mereka masuk surga, yang mereka akan mendapatkan balasan ya apa saja yang mereka inginkan di surga. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jadi orang yang sesungguhnya mereka itu penghuni surga kelak punya karakter selama di dunia mereka istighfar di waktu sahur. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Dan istighfar itu tak butuh waktu banyak, ya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, ada anjuran kita untuk beristighfar di setiap harinya itu 100 kali. 100 kali. Ya. 100 kali kita dianjurkan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang beliau hamba-hamba, beliau adalah termasuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diampuni dosa-dosa beliau, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Beliau ini beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepadanya, bahkan lebih dari 70 kali. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marratan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya aku la astaghfirullah, betul-betul bertaubat beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku betul-betul bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, aksara min 70 marratan, lebih daripada 70 kali. Coba bayangkan, beliau hamba yang diampuni dosa yang telah berlalu maupun akan datang. Berarti tak ada dosa, tapi beliau masih istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita makhluk yang banyak dosa, ya. Bahkan kitalah mungkin yang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun, ya. Setiap anak manusia itu, anak Adam itu pelaku dosa, suka melakukan dosa. Kalimat khata' di sini adalah dengan bentuk, ya, wazan mubalaghah, yaitu berlebihan. Berlebihan itu melakukan dosa berulang-ulang, bahkan bisa jadi dosa yang pernah dilakukan, yang pernah bahkan ditaubati, itu pun diulang kembali. Tapi Rasulullah memberikan, ya, kondisi terbaik bagi orang yang berdosa, wa khairu khata'in tawwabun, bagi orang yang khata', yang selalu suka melakukan dosa, maka tawwabun adalah yang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat kepada Allah. Demikian. Maka kita lebih layak kita dibandingkan Rasulullah SAW, ya, untuk bertaubat, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita. Padahal dosa-dosa itu merupakan sebab datangnya siksa. Ya. Makanya dalam beberapa ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'akhadahu Allahu bidunubihim. Ya. Maka Allah pun mengadab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi dosa itu sebab datangnya siksa.
Dan tidak ada di antara kita yang ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersalah, walaupun kita akui kesalahan tersebut, walaupun secara sadar kita pun mengakuinya. Tapi tak ada di antara kita yang ingin disiksa karena dosa. Oleh karenanya, ini cara mudah untuk kita menghapuskan sebab datangnya siksa. Ya, menghilangkan siksa dari kita, ya. Menghilangkan siksa dari kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tak akan mengadab mereka. Allah tak akan mengadab mereka ya dalam kondisi mereka beristighfar. Jadi fungsi istighfar adalah menjauhkan kita dari azab, siksa. Itu fungsi istighfar. Baik itu adalah azab yang di dunia maupun azab di akhirat. Ya. Beristighfar. Di waktu sahur tadi istighfar, ya, astagfirullah. Nah, kalau seandainya pun kita termasuk orang yang istighfar di waktu sahur, ya. Sudah 100 kali juga kita baca. Ya, jangan pula kita membatasi diri dengan apa? Dengan istighfar di waktu sahur juga, maka kita istighfar juga di waktu yang lain. Contohnya, daripada kita bengong naik kendaraan, apakah sepeda motor ataukah mobil barangkali, ya. Terkadang pun melihat itu, kalau lurus saja penglihatan itu, ya, itu sulit. Kenapa kita terkadang harus melihat jalan kanan dan kiri? Nah, kita dapatkan wanita-wanita Indonesia, ya, ini terkadang pakaian tak senonoh, kan begitu ya. Ya, mau tak mau, sengaja tak sengaja, terpaksa atau sukarela, ya, terkadang kita harus melihatnya. Kenapa? Pertama terlihat, kan begitu. Yang kedua harus apa? Iya, mungkin menghindarkan sepeda motor atau mobil kita, kan begitu ya. Karena ada yang lewat, ternyata dia yang lewat tadi, wanita tak senonoh ini, kan begitu. Terlihatlah sesuatu yang tak pantas dilihat sebenarnya. Sudah bertambah satu dosa, kan begitu. Ternyata yang lewat seperti dia bukan satu dua, ya, bahkan berjubel-jubel begitu. Ya. Sedikit yang menutup aurat dibandingkan yang tidak menutup aurat, sehingga ya butuh bagi kita untuk juga istighfar dalam kondisi tersebut seterusnya. Ya, istighfar, bukan malah ucapkan alhamdulillah begitu ya, tapi astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan terkadang, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, dalam catatan takdir kita termasuk orang yang diazab karena dosa tersebut. Tapi ternyata kita tersadar, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghindarkan kita dari azab tersebut, azab siksa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, fungsi istighfar yang lainnya para muslim rahimani wa rahimakumullah ini sebagai motivasi juga bagi kita untuk banyak istighfar. Selain tadi dia adalah, ya, dia penghapus dosa, dan dosa ini merupakan sebab datangnya siksa. Ternyata ada fungsi yang lain para muslim rahimani wa rahimakumullah. Fungsi yang lain adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kenikmatan-kenikmatan dengan istighfar itu. Allah memberikan kenikmatan, ya, memberikan kesenangan kepada kita karena istighfar tersebut. Dengan istighfar Allah akan singkirkan, Allah akan hapus, ya, siksa. Allah akan hindarkan orang yang beristighfar dari siksa.
sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan kepada dia. Demikian. Perhatikan perkataan Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Ya. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat kepadanya. Pasti dia itu akan memberikan kesenangan kepada kalian. Ya. Memberikan perhiasan yang baik kepada kalian sampai batas waktu yang ditentukan. Dan Allah akan memberikan keutamaannya kepada setiap orang yang memiliki keutamaan, akan diberikan. Kalau memang kita termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan, maka karena istighfar itu semakin mempercepat kita untuk mendapat keutamaan tersebut, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah mengancam, wa in tawallau, apabila kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum. Ini ungkapan Allah yang diabadikan, ungkapan Nabi Hud yang diabadikan oleh Allah. Wa in tawallau, kalau kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Sesungguhnya aku khawatirkan menimpa kalian azab di hari yang besar. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi istighfar itu keutamaannya adalah orang-orang yang beristighfar akan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang baik. Jadi enggak rugi, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Apalah ruginya sekedar astaghfirullah wa atubu ilaih. Cobalah kalau kita duduk sebentar saja, bangun tidur. Bangun tidur ketika mungkin kekasih kita, istri kita maksudnya, membangunkan kita, sayang bangun gitu contoh nih Kalau yang biasa sayang-sayangan sama istrinya, istri pun sayang-sayangan sama suaminya, bangun. Maka terbangunlah, lalu teringat ini waktu sahur, maka istighfar. Saya yakin, tidak butuh setengah jam untuk istighfar sampai 100 kali, nggak butuh. Saya pun jamin, nggak sampai 15 menit itu istighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu tidak sampai, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Padahal kalau kita masya Allah baca berita, baca fenomena, di medsos atau apa sajalah mungkin kiriman orang kepada kita, itu malah lebih, 1 jaman lebih kita tahan untuk membaca, bahkan komentar lagi. Namun untuk istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah dan taubat kita kepada Allah, itu berat kita untuk melakukannya. Nah, padahal dengan cara ini Allah akan menyingkirkan azabnya dari kita. Dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya yang baik untuk kita. Allah akan memberikan kesenangan kepada kita, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain di surah Hud juga, ayat yang ke-52, ternyata keutamaan dari istighfar itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah, itu akan menguatkan seseorang. Apakah menguatkan dirinya, yaitu hatinya, atau menguatkan tubuhnya? Yang jelas Allah akan tambah kekuatan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 52, mengabadikan perkataan Nabi Hud juga alaihi salam, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohonkanlah ampun, mintakanlah ampun kepada Rabb kalian atas dosa-dosa kalian, dan bertaubatlah kepadanya. Dia pasti akan mengirimkan kepada kalian dari langit itu air hujan yang bermanfaat, yang berterusan, dan dia akan menambahkan kepada kalian kekuatan kepada kekuatan kalian sebelumnya. Jadi ada kekuatan,
Dan janganlah kalian berpaling dalam kondisi berbuat dosa. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Artinya hapuskan dosa dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adab akan hilang, kesenangan didapatkan dan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa diraih. Kemudian juga mendapatkan kenikmatan yang lainnya, ya. Turunnya hujan, ya, hujan kalau di padang pasir, ya ini terkadang ya sebagai ya penyejuk bagi mereka dalam kondisi yang panas, ya. Dan itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, ya. Dan sebagai sumber minuman bagi mereka dan hewan-hewan ternak mereka. Nah, kemudian keutamaan berikutnya adalah Allah akan menambahkan kekuatan, ya, kekuatan kepada kita di atas kekuatan yang sudah ada. Demikian. Nah, oleh karenanya kalau kita lemah, dalam kondisi lemah, ya, maka banyak istighfar. Mudah-mudahan akan Allah kuatkan. Apakah mungkin fisik kita yang lemah atau mungkin ya hati kita ini butuh penguat, ya maka istighfar kepada Allah, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam juga pernah memerintahkan kaumnya untuk beristighfar, dan di sini ada fungsinya, ya. Dalam surah Nuh ayat 10 dan 11, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Ya. Sampai di sini, ya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, aku katakan kepada mereka kaumku, ya, faqultu astaghfiru, istighfarlah kalian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau kita minta ampun kepada Allah pasti diampunkan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Di ayat ke-11 dari surah Nuh ini Allah mengatakan, ya, niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit, ya, dengan hujan yang bermanfaat dan terus menerus, ya, yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak harta untuk kalian. Lihat, ya. Jadi istighfar bisa memperbanyak harta. Indikasinya adalah bahwasanya orang yang banyak dosa itu bisa jadi seret rezekinya. Oleh karenanya orang yang mungkin seret, ya, rezekinya jangan-jangan karena dosanya. Kemudian wabanin, dan Allah akan memperbanyak anak. Indikasinya bisa jadi adalah orang yang, para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang yang sulit dapat anak bisa jadi karena dosa juga, ya. Anak pertama, ya, gitu lahir sehat meninggal, kan begitu, ya. Kemudian nanti ada beberapa tahun susah dapat anak, sampai sedih, kan begitu, ya. Lihat kawan-kawannya sudah banyak anaknya, lihat seseorang yang menggendong anaknya, dia pun sedih, lihat, ya. Ada pula orang yang dia banyak, maksudnya sudah berlalu masa pernikahan yang lama, namun belum juga dikaruniai anak, ya. Ketika orang temannya atau siapa saja yang kenal dengan dia, ketika ditanya, ya, sudah menikah, sudah, istri orang mana, orang sana, berapa anaknya, mulai sedih dia, kadang mau nangis dia, ya. Kadang dia menjawabnya dengan getir rasanya mungkin, ya, demikian, sedih dia. Nah, bisa jadi dikarenakan memang ada dosanya, bisa jadi. Walaupun ada faktor keturunan, ada faktor mungkin aktivitas dan seterusnya, tapi kita katakan cobalah di antara triknya, yaitu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Demikian.
Ada kisah ya terkait dengan ayat ini. Hasan Al-Basri seorang ulama yang tinggal di Basrah, dan ini adalah ulama tabi'in. Hasan Al-Basri ulama ya tabi'in yang tinggal di Basrah, daerah Irak ya, Basrah, Kufah ya, Irak ini satu sebenarnya wilayah ya, berdekatan. Kalau dulu memang terpisah-pisah kecil ya, kalau sekarang satu wilayah. Ketika dia memberikan kajian di majelis ya, tiba-tiba ada orang yang datang kepadanya mengeluhkan beberapa hal ya. Di antara yang dikeluhkannya adalah ya bahwasanya dia orang yang miskin, orang yang fakir ya. Maka apa yang mesti dilakukan? Maka Hasan Al-Basri mengatakan istighfar. Banyak istighfar. Beranjaklah orang ini dari tempat tersebut yang mendapatkan wejangan nasihat dari sang guru ya. Ustadz mungkin bahasa kita sekarang. Tapi ini ulama, lebih tinggi dibandingkan ustadz atau guru ya. Ulama, kenamaan Hasan Al-Basri sampai dicatat namanya sampai sekarang ini dikenal bahkan ya. Lalu datang lagi orang yang kedua, orang yang lain, ini orang yang lain lagi dengan membawa permasalahan yang berbeda. Dia bertanya ya, menanyakan tentang kondisinya yang dia ini susah dapat anak, belum juga dikaruniai oleh Allah anak, demikian. Maka Hasan Al-Basri pun memberikan jawaban banyak istighfar demikian. Maka orang ini pun pergi ya, membawa wejangan dari sang guru. Lalu ada orang ketiga yang datang. Lalu dia menanyakan tentang masalahnya, yaitu dia mendapatkan bahwasanya di tempatnya ini musim paceklik, yaitu kemarau panjang yang tak turun hujan ya, sampai-sampai jalanan putus ya, tanaman-tanaman mati demikian ya. Kalau udah begitu hewan pun bisa mati demikian. Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan, memberikan jawaban istighfar. Beranjaklah orang ini membawa wejangan sang guru demikian. Murid-murid yang ada di sekitar Hasan Al-Basri ini pun merasa heran. 3 masalah, 3 kasus, 3 orang berbeda yang datang di waktu yang berbeda juga ya, tak sama dia ya, dengan membawa permasalahan yang berbeda. Yang satu membawa permasalahan ya, susah rizki, yang satu susah anak, yang satu susah hidup karena paceklik, kemarau panjang kan begitu ya, bermatian tanaman-tanaman. Tapi Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab dengan satu jawaban yang sama. Dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu istighfar. Bertanyalah para murid-muridnya kepadanya. Ya. Yang kurang lebih pertanyaannya, ya, telah datang kepada Anda 3 orang dengan membawa permasalahan yang berbeda, persoalan yang berbeda. Ya. Yang satu demikian, yang satu demikian, yang satu demikian. Tapi Anda menjawab dengan satu jawaban, yaitu istighfar. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah pun menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat ya, dan Dia akan memperbanyak harta, dan Dia akan ya memperbanyak anak-anak, dan akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Demikian, Masya Allah ya. Jadi bertepatan ya, 3 kasus dikumpulkan jadi satu dalam ya beberapa ayat yang berurutan demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, banyak istighfar kepada Allah. Dosa kita ini banyak. Entah apa yang pantas untuk kita, siksa apa yang pantas untuk kita.
Nah, kalau kita tak ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bukan banyak ketawa. Bukan banyak baca medsos yang tak ada manfaatnya. Ya, tapi banyak istighfar, astagfirullah, ya, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Tak ada seseorang yang akan senang nanti kelak, melainkan adalah orang yang mendapati di suhufnya, catatan amalnya itu kalimat istighfar yang banyak. Ya. Pasti akan dapatkan kesenangan. Senang ketika nanti diterima, ya, catatan amalnya di sana banyak istighfar. Kenapa? Orang ini banyak istighfar kepada Allah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang saya katakan tadi, kita sangat layak dan lebih pantas untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah dibandingkan Rasulullah. Loh, Rasulullah itu istighfarnya dan taubatnya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Kita 7 kali pun tidak. Ya kan? Mestinya habis sholat kita istighfar 3 kali. Karena Rasulullah mengajarkan kalau habis sholat istighfar 3 kali. Ini enggak. Begitu salam langsung yang dipegang. Masya Allah, musibah ya. Mending usahakan sholat. Iya mending. Ya, mending, betul. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang tak ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istighfarlah cara dan solusinya. Siapa saja yang ingin ya dibanyakkan hartanya, karena mungkin kok merasa miskin saja, jangan-jangan karena dosa, maka istighfarlah kepada Allah. Siapa saja yang sudah menikah namun tak kunjung diberikan keturunan pula, maka jangan-jangan karena dosa, istighfarlah kepada Allah. Ya. Pengen contohnya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan-kesenangan dunia, cobalah istighfar kepada Allah. Demikian. Paling tidaklah ya istighfar itu menghapuskan sebab datangnya dosa, sebab datangnya siksa, itu dosa. Demikian ya. Ini barangkali para muslim rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bagi saudara seiman, saudara seislam yang mau bertanya tentang permasalahan agama, dipersilahkan. Baik, ya, apakah istighfar ada batasannya? Jawabannya tidak. Ya, tidak ada batasannya. Cuma ada ya istighfar dalam sehari 100 kali memang. Ya, inilah anjuran minimalnya. Walaupun ada istighfar juga setelah sholat 3 kali. Ya, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, demikian. Nah, demikian. Jadi saya condong tidak ada batasannya kecuali di waktu-waktu yang khusus tadi seperti habis sholat. Kemudian ketika dalam sehari 100 kali itu paling tidak minimalnya. Ya. Kalau lebih bagus, lebih-lebih ternyata banyak dosa. Coba bayangkan ya, dalam satu kepergian kita saja kita sudah melihat berapa wanita, ya kan? Kemudian apa yang terbersit dalam hati kita, ya kan? Atau apa ungkapan yang pernah kita ucapkan yang ternyata itu menuai dosa. Nah, ini apakah itu ya di bawah 100 bilangannya? Tentu lebih kan begitu. Maka ini butuh dimohonkan ampun dan ditaubati, demikian. Oleh karena istighfar banyak, ya banyak. Saya condong ya tidak ada batasannya. Istighfar sebanyak-banyaknya, demikian. Bahkan sebanyak dosa kita itu istighfar. Rasulullah saja tak berdosa, itu istighfar. Coba bayangkan. Kita yang berdosa mestinya butuh lebih banyak istighfar, begitu logisnya. Wallahu ta'ala demikian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu sujud ada bacaan khusus untuk mohon istighfar.
yaitu saya akan sebutkan nanti apa namanya riwayatnya, sebentar saya cari dulu riwayatnya ya. Itu Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, itu dia. Saya akan carikan riwayatnya dulu, ini riwayat siapa? Karena ini yang saya amalkan setelah saya dapatkan hadis ini. Ya, dalam riwayat Muslim nomor urut hadis 2483 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan, membaca ya dalam sujud beliau, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampuni untukku dosaku semuanya, diqqahu wa jillahu, baik yang halusnya maupun yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, baik yang awalnya maupun yang akhirnya, wa alaniyatahu wa sirrahu, baik yang terang-terangannya maupun yang sembunyi-sembunyinya. Ini bagus. Makanya begitu saya dapatkan ya hadis ini dan ternyata riwayatnya adalah sahih, riwayat Muslim, ini Masya Allah kabar gembira buat saya pribadi. Jadi Ustaz, seandainya kita masih ingin membacakan dalam sujud kita istighfar yang tadi, astagfirullah wa atubu ilaih, apa boleh atau tidak? Kalau seandainya itu sebagai ganti dari hal ini, maka itu sebuah kesalahan. Karena mengganti sebuah lafaz yang syar'i dengan lafaz yang ini tidak pernah dicontohkan dalam sujud. Nah, itu dia. Ada istighfar yang secara khusus disebutkan. Nah, begitu. Kalau dalam rangka mengganti. Tapi kalau seandainya saya tak hafal yang itu, ini yang hafal. Nah, itu bolehlah kan karena tak hafal. Iya. Tapi kalau seandainya sepertinya kalau saya pribadi ya lebih memuat yang ini. Coba bayangkan tadi disebutkan dosa, Allahumma ighfir li dzambi kullahu, ya Allah ampuni untukku dosaku semuanya. Dirinci lagi apa? Diqqahu, yang halusnya, wa jillahu, yang besarnya, wa awwalahu, yang awalnya. Kita awal itu kapan? Awal mulai balik, yang terima dosa pertama sekali itu. Kalau ada dosa kan gitu. Wa akhiru, yang terakhirnya. Terakhir kapan? Terakhir saat inilah kita hidup. Sampai terakhir yang saat ini kita hidup ini. Nanti sampai kita pun mati. Kita kalau baca ini sampai nanti mati kan begitu ya. Wa alaniyatahu, dan yang terang-terangannya. Kadang kita melakukan dosa mau terang-terangan. Wa sirroh, lebih banyak lagi waktu sembunyi-sembunyinya. Kalau ada orang takut lakukan dosa. Kalau sendirian berani kepada Allah. Nah, ini apa? Peluang untuk kita diampuni oleh Allah dalam sujud. Tak ada yang dengar kecuali hanya Allah saja dan diri kita. Nah, begitu. Ini lebih bagus sebenarnya. Dan ini lebih layak untuk dibaca dalam kondisi sujud dibandingkan kalau astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu. Wallahu a'lam. Kondisi kadang-kadang kan Ustaz, kita pengen baca di sholat fardu. Kemungkinan kita sholat fardunya berjamaah. Sedangkan pada saat berjamaah umumnya waktu yang diberikan sama imam pada saat kita sujud itu cukup pendek. Nah, ini kadang-kadang saya sendiri secara pribadi sering melafazkan bacaan istighfar astagfirullah wa atubu ilaih pada saat sujud. Sujudnya walaupun di sholat fardu atau sholat Sunnah. Kalau sunnah mungkin kita Lebih panjang ya. cukup. Tapi di sholat fardu mungkin waktu kita terbatas. Baik. Dan dia terbebas mau di sujud yang pada saat keberapa. Apa mungkin saya minta pendapat Pak Ustaz, apa boleh saya bacakan itu? Kalau ini hafal nggak ini? Belum. Berarti sebenarnya karena belum hafal aja sebenarnya. Kalau sudah hafal nanti ini pendek sebenarnya Pak. Dan itu seandainya kalau kita rasakan ya, kalau ini pengalaman saya pribadi, kalau kira-kira memang pingin sekali baca ini dalam sujud, maka kalau ketika berjamaah
saya cuma baca zikir sujudnya itu adalah sekali gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca ini. Nah, gitu. Untuk dapatkan doang saja, karena ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang tadi yang mau kecil yang besar, yang awal yang mau terakhir, ya kemudian yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, begitu. Begitu. Trik sebenarnya, cara saja. Nah, kalau sudah tahu, tak ada alasan sebenarnya untuk mengganti dengan yang lain tadi. Cukup gimana caranya? Karena pendek juga, tinggal nanti di-share saja, bisa nanti saya sharekan ya insya Allah. Begitu saya sampaikan. Baik, ada yang mau bertanya tadi, ibu-ibu, saya dengar ada yang mau tanya, silakan. Orang tua sudah wafat, kemudian non-muslim, ya, bolehkah kita mohonkan ampun untuknya, mendoakan untuknya? Tidak boleh, ya, tidak boleh mendoakan orang tua kafir, orang tua yang wafat, yang sudah wafat dalam kondisi kafir, ya. Non-muslim mau dibawa umroh, takutnya saya nanti nggak dikasih sama polisi di sana kalau tahu non-muslim, ya. Kalau mau ikut, bilang ucapkan syahadat saja, nanti bisa ikut gitu saja. Suruh ucap syahadat, bilang, Pak, siapa? Yang ibu atau yang bapaknya? Yang ibu bilang, Bunda, iya, Bunda, kalau mau ikut gratis, gitu ya, saya bayarin. Tapi syaratnya itu mengucapkan syahadat dulu, karena orang non muslim nggak boleh masuk Makkah, ya tanah haram nggak boleh, ya gitu. Kalau mau ikut nggak apa-apa, gitu. Tapi ucapkan syahadat, nggak perlu ganti KTP, bilang gitu, nggak perlu. Tapi tetap saja harus diganti. Kenapa? Yang ngurus paspor gitu ya. Tapi itu sekedar awal saja supaya merasa kok ribet gitu kan? Enggak, ya. Hah? Iya, sambil pikun kan bisa diajak berkomunikasi kan? Ngebetnya mau ke sana berarti sesungguhnya dia masih ada kesadaran. Coba diajak komunikasi sampai bisa memahami, untuk bisa ke sana itu harus mengucapkan syahadat dulu, alias mau masuk Islam gitu. Masuk Islam dulu nanti baru bisa. Kalau sudah bisa, ya ini paling tidak ini peluang terakhir. Kalaulah orang tua laki-laki sudah tak bisa ditolong lagi, ya, sudah nggak bisa ditolong lagi, ya. Dalam surah Taubah disebutkan, larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman, ya, untuk mintakan ampun bagi orang-orang yang kafir setelah wafatnya. Ya, dalam surat Taubah. Dalam surat Taubah 113 Allah mengatakan, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mati dalam keadaan syirik atau dalam keadaan kafir. Walaupun mereka itu adalah karib kerabat mereka, setelah jelas bagi mereka, ya, bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahim, demikian. Namanya orang kafir pasti masuk neraka, kan begitu. Maka tidak boleh mintakan ampun, demikian. Adapun ibu inilah, ya, masih hidup terakhir.
Ini kesempatan terakhir. Paling tidak kalau tidak bisa kedua orang tua kita itu selamat dari kekekalan neraka, ya, maka paling tidak salah satunya diselamatkan. Ini kebetulan masih hidup yang satu. Walaupun pikun, saya yakin kalau pikun itu masih ada masih bisa diajak bicara. Walaupun mungkin sekian persen dari kesadarannya, paling tidak diajaklah lisannya mengucapkan demikian, ya, mengucapkan kalimat syahadat atau ungkapan mau masuk Islam, demikian. Ini kesempatan terakhir. Paling tidak nanti bisa ketemu nanti di surga, kan itu perjuangan. Kalau seandainya ya selamatnya orang tua kita dari neraka itu lebih berharga kalau kita mendapatkan rumah mewah mungkin saat ini, ya, rumah mewah. Kenapa? Betapa sedihnya, ya, kita dapatkan orang tua kita tak bisa selamat, nggak ketemu dengan kita nanti di surga. Sedih, itu menyedihkan sekali, ya, sedih. Oleh karenanya ini peluang bagi ibu tadi yang bertanya, coba, ya, ibu bundanya ini diselamatkan dari kekekalan neraka jahanam itu. Kekal, mati kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, yaitu berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Demikian. Nah, kita tak ingin orang tua kita jadi orang yang buruk, paling buruk. Begitu. Maka apa? Selamatkan. Mungkin kelalaian kita, ya, dari orang tua laki-laki kita dahulu, mungkin kita sibuk mungkin urusan apa saja, atau mungkin kita juga mungkin tak terfikir, baru sekarang terfikir. Nah, saya sarankan untuk sang penanya, ibu yang bertanya tadi, selamatkan bundanya dari kekekalan neraka jahanam. Selamatkan. Ya, andaikan harus mengeluarkan biaya besar, sampai mungkin hilanglah mobil, rumah dan seterusnya, itu kecil, ya, dibandingkan berharganya keselamatan orang tua kita yang melahirkan kita. Ya, itu lebih berharga. Demikian. Oleh karenanya ambil peluang ini. Andaikan pun kalau seandainya, ya, kita harus berada di sisinya untuk contohnya mentalkinkan, atau contohnya untuk mengatakan, mama, bunda, ucapkan, ya, la ilaha illallah, gitu saja. La ilaha illallah. Ucapkan itu. Apa itu artinya, nak? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, begitu. Hanya Allah yang disembah. Begitu. Diyakini itu? Iya, katanya. Udah, insya Allah. Ya. Maka usaha kita ini usaha yang menunjukkan kita berbakti kepada orang tua kita. Ya. Dan kalau seandainya beratlah baginya untuk mengatakan hal tersebut, coba minta kepada Allah, doa kepada Allah. Tapi doa bukan mohon ampun, doa agar diberikan hidayah, mudah mengucapkan, ya, kalimat syahadat agar dia masuk Islam. Nah, itu dia. Coba, bahkan kalau bisa, mungkin ini waktu yang sudah dekat, ya. Pikun ini kan sudah dekat, ya. Walaupun tak jamin pula, saya yang muda ini bisa jadi lebih dulu, kan begitu, ya. Kita yang lebih muda ini bisa lebih dulu. Cuma masalahnya apa? Ya, logis saja, orang yang sudah tua ini sangat dekat dengan kematiannya, kan begitu, ya. Maka manfaatkan waktu, kesempatan yang ini mahal sekali. Itu hanya butuh ucapan sekitar 1 menit gak sampai, tapi dengan kesadaran. Tapi untuk memasukkan itu ke dalam hatinya itu butuh perjuangan. Kalau seandainya harus mengorbankan pekerjaan kita, seandainya mengorbankan mungkin harta kita seandainya, ya, maka itu tak seberapa dibandingkan keselamatan orang tua. Ya. Kita saja tak pingin orang tua kita dibakar di hadapan kita, kan begitu, ya. Contohnya, kalaulah kita ketika kita tinggalkan orang tua kita di rumah kita, contohnya di kamar, ternyata ada kebakaran di rumah kita. Apakah kita terfikir untuk menyelamatkan mobil kita, menyelamatkan apalagi, ya, perhiasan kita? Enggak, terfikir orang tua kita. Ini yang melahirkan kita, yang sebabnya kita lahir, kan begitu, ya. Maka kita akan ke arah untuk ke arah ke sana, menyelamatkannya, begitu. Padahal terbakarnya tubuh, ya, tubuh terbakar. Kalau seseorang muslim terbakar dia, itu menunjukkan dia mati apa? Ya, mati terbakar lah, ya. Mati terbakar. Ya.
tertimpa reruntuhan baru dia mati syahid dunia ya. Nah begitu ya. Tenggelam juga demikian. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Kalau sebabnya karena orang yang membakar, maka ini apa? Ini dia terzolimi, maka pahala orang yang membakar tadi itu bisa sampai kepada orang yang dibakarkan begitu ya. Tapi tetap saja kita akan berusaha menyelamatkannya, betul tidak? Bagaimana dengan pembakaran api neraka jahanam? Ini kekal di dalamnya yang kita tak akan bisa menyelamatkannya. Peluangnya cuma di dunia. Ini kesempatan emas, bahkan bukan hanya emas, intan, berlian dan semuanya mungkin harta kita itu tak bisa menandingi keselamatan orang tua kita ini. Demikian. Saya katakan bahkan, andaikan kita dipecat dari pekerjaan kita karena hanya ingin menyelamatkan orang tua kita, itu tak seberapa mahalnya, ruginya dibandingkan kalau kerugian kita kematian orang tua kita dalam kondisi kafir, padahal kita mampu untuk berpeluang untuk menyelamatkannya dengan ya memanfaatkan waktu yang sebentar, demikian. Terus mendampinginya, ya, merawatnya sebagaimana dulu dia merawat kita waktu kecil, kan begitu ya. Mungkin ya kita untuk meluluhkan hatinya kita butuh untuk memijit kakinya, mengelus tangannya, ya, mungkin membasuh kakinya, menyuapkan makanan ke mulutnya, seperti itu. Sampai kira-kira ya dia beranggapan inilah anakku satu-satunya yang baik, sehingga apapun yang kita minta nanti dia akan kabulkan, dia tak akan sulit untuk menolak kita. Itu cobalah lakukan ya. Ngejos sekali Ustaz ini ya, ngejos sekali ya. Kenapa kok ngejos begini? Semangat banget, ini peluang. Saya pun sudah kehilangan siapa? Orang tua laki-laki saya, tinggal orang tua perempuan saya. Ini satu-satunya berharga milik saya ya, berharga, dan kita berusaha untuk menyelamatkannya ya. Gak rugi kita ketika kita mengorbankan harta kita untuk keselamatannya ya. Maka secara pribadi saya minta kepada ibu tadi ya, ini harta mahal milik kita, bahkan ini peluang besar bagi kita untuk bisa masuk surga ya. Jangan pernah tinggalkan. Mulai dari detik ini nanti ya, datangi, kunjungi orang tua, berada di sampingnya sampai dia luluh hatinya untuk bisa ikut ucapan kita kalimat syahadat. Demikian ya. Kira-kira ada pertanyaan yang lain atau sudah berakhir? Nggak ada panitianya? Kita cukupkan dulu. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.